Baik, halo semua. Perkenalkan, nama saya Christopher Napitupulu. Di sini saya akan menjelaskan dan menganalisa mengenai soal yaitu mengenai penyara setengah gelombang satu fasa dan penyara gelombang penuh satu fasa. Itu adalah soal-soal yang akan kita analisa. Soal nomor pertama yaitu sebuah rangkaian penyara setengah gelombang satu fasa dihubungkan ke sumber tegangan atau Vs sama dengan 220 sin 100 pt volt dengan beban resistnya yaitu 10 ohm. Yang ditanya adalah A. Hitunglah nilai tegangan luaran rata-rata atau VDC pada beban. Yang kedua yaitu tentukan nilai arus rata-rata atau IDC yang mengalir pada rangkaian tersebut. Baik, dari soal tadi dapat diketahui bahwa sumber tegangan kita yaitu Vs terhadap waktu sama dengan 220 sin 100 pt volt. Nah, dari persamaan ini dapat diketahui juga puncaknya yaitu Vm sama dengan 220 volt. Karena rumusnya di sini yaitu A sin buka kurung omega T, dimana A itu adalah amplitudo atau tegangan puncak ya. Untuk frekuensinya atau omeganya itu sama dengan 100 pi rad per second. Untuk beban resistnya tadi itu adalah 10 ohm. Baik. Nah, yang pertama yang ditanya itu menghitung nilai tegangan luaran rata-rata atau VDC pada beban. Nah, untuk penyara setengah gelombang dengan beban resist, nilai tegangan DC rata-rata itu dapat dirumuskan sebagai berikut. VDC itu sama dengan tegangan puncak per Pi. Dimana tadi dapat diketahui tegangan puncaknya itu 220 volt. Nah, dimasukkan aja ke rumus dibagi dengan Pi yaitu 3,14, menghasilkan kira-kira untuk tegangan rata-ratanya yaitu 70,03 volt. Selanjutnya yaitu yang ditanya menentukan nilai arus rata-rata atau IDC. Untuk arus rata-rata menggunakan hukum Ohm, dimana kita tahu hukum Ohm adalah IDC sama dengan VDC per R. Oke, kita masukkan saja rumus VDC tadi ke dalam yaitu 70,03 per resisten tadi yaitu 10, menghasilkan nilai kisaran 7,033 ampere. Oke, untuk soal nomor 2 yaitu berdasarkan rangkaian pada soal nomor 1 tadi, jika diketahui terdapat jatuh tegangan atau voltage drop pada dioda sebesar 0,7 volt. Yang tanya yaitu analisis bagaimana pengaruh jatuh tegangan tersebut terhadap efisiensi daya rangkaian dibandingkan dengan kondisi dioda yang ideal. Oke, berikut grafik dari kondisi dioda ideal, di mana tegangan puncaknya itu yaitu 220 volt atau tidak berubah dari tegangan awal ya. Dan kita bandingkan dengan kondisi yang memiliki tegangan drop yaitu sebesar 0,7 volt, di mana tegangan puncaknya berkurang menjadi 219,3 volt, sekitar segitu. Baik, pertanyaannya adalah kenapa tegangan bisa drop dan bagaimana perubahan tegangan rata-ratanya. Untuk kondisi tegangan jatuh yaitu tadi tegangan dropnya 0,7 volt, tegangan puncaknya menjadi berkurang, yaitu kita dapat menggunakan rumus tegangan puncak yaitu tegangan puncak kurang
tegangan dropnya menghasilkan 219,3 volt. Jadi nilai tegangan rata-ratanya dapat kita cari juga dengan rumus berikut, di mana tegangan rata-rata yang baru dengan tegangan puncak kurang tegangan dari dropnya per V, dimana tinggal dimasukkan saja untuk VM nya 219 menjadi 219,3 per V, yaitu 3,14, menghasilkan tegangan rata-rata baru yaitu 69,81 volt, dimana tegangan ini berkurang sedikit dibanding tegangan rata-rata untuk yang ideal. Dimana tadi tegangan rata-rata ideal yaitu sekitar 70 ya. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 3. Disebutkan dua kelebihan dan dua kekurangan dari penggunaan penyiaran setengah gelombang dalam aplikasi industri kecil. Baik, ini adalah tabel dari dua kelebihan yang dapat digunakan untuk industri kecil, di mana yang pertama yaitu satu, kesederhanaan rangkaian, di mana kelebihannya yaitu hanya membutuhkan satu dioda dan satu beban resistif, di mana strukturnya itu sangat sederhana dan mudah dirakit, cocok untuk industri kecil dengan keterbatasan teknis. Yang kedua yaitu biayanya yang rendah, di mana komponennya murah dan juga sedikit. Investasi minimal karena hanya memerlukan satu dioda saja, cocok untuk anggaran yang terbatas untuk industri yang kecil. Walaupun kelebihannya cukup murah dan sederhana, tetapi kita memiliki kekurangan yang cukup fatal, di mana yang pertama efisiensi yang rendah. Di mana efisiensi dalam setengah gelombang ini adalah hanya 40,6%, dan setengah gelombang ini terbuang sia-sia atau sisanya hanya menjadi panas, sehingga separuhnya daya input tidak dimanfaatkan dengan baik. Yang kedua itu rival voltage yang tinggi atau rugi-rugi ya, dimana faktor riaknya itu sangat besar, yaitu mencapai 121%, dimana tegangan output DC tidak stabil dan berdenyut-denyut dan memerlukan filter tambahan untuk aplikasi yang sensitif. Selanjutnya kita membahas mengenai penyiaran gelombang penuh satu fasa. Untuk soal pertama, di mana sebuah sistem memerlukan tegangan searah yang lebih stabil dibandingkan penyiaran setengah gelombang. Perintahnya adalah jika menggunakan penyiaran gelombang penuh tipe jambatan bridge rectifier dengan input 220 VRMS, hitunglah nilai tegangan puncak luaran atau VM dan tegangan rata-rata atau VDC. Seperti dijelaskan tadi, bahwa rangkaiannya itu berbentuk jembatan rectifier ya, dengan input 220 VRMS dengan tegangan efektifnya atau RMS. Ini adalah rangkaian dari jembatan rectifier. Yang ditanya yang pertama yaitu menghitung nilai tegangan puncak atau luaran VM, dimana untuk mencari tegangan puncak pada gelombang penuh, kita menggunakan rumus V
sama dengan Vm kali akar 2 Vm, dimana Vm nya tadi yaitu 220 Vrms kali di sini harusnya Vrms bukan Vm. Di sini juga pas. Baik, karena Vrms itu sama dengan 220, masukkan saja dikali 1,414 Vm, menghasilkan nilai sekitaran 311,08 volt. Dan yang B mintanya itu menghitung nilai tegangan rata-rata atau VDC, di mana pada gelombang penuh ini kita menggunakan rumus VDC sama dengan 2 Vm per P, di mana dimasukkan saja Vm nya tadi yang kita dapat yaitu sekitar 2 kali, jadi menghasilkan 2 kali 311,08 volt per Pi, jadi menghasilkan sekitar 622,16 per 3,14, menghasilkan sekitaran 168,02 volt. Dan untuk soal kedua, pada rangkaian penyiaran gelombang penuh ditambahkan sebuah kapasitor atau filter dengan lambang G secara paralel dengan beban R. Yang ditanya itu A. Jelaskan secara teknis bagaimana filter tersebut dapat memperkecil tegangan riak atau ripple voltage. Yang kedua yaitu apa yang terjadi pada nilai VDC jika nilai kapasitor terbesar. Jelaskan alasannya. Baik, yang pertama yaitu penjelasan mengenai pengurangan ripple voltage, di mana di sini dapat terlihat di grafik, di mana gelombang penuh dengan kapasitor memiliki grafik seperti berikut, di mana ketika energi atau aliran listrik masuk akan meningkat, lalu ketika digunakan kepada beban maka tegangan input akan turun, tapi tidak secara tajam melainkan secara perlahan, sehingga tidak langsung berdampak pada beban, dan energi yang dihasilkan juga cukup lama, sehingga dapat menyuplai beban dengan cukup lama juga. Selanjutnya jika sudah digunakan akan di-charging lagi atau diisi sehingga meningkatkan energi pada kapasitor hingga full, dan akan dilakukan seperti itu seterusnya. Baik, yang selanjutnya apa yang terjadi pada nilai VDC atau tegangan rata-rata jika nilai kapasitasinya itu diperbesar. Yang terjadi adalah maka konstanta waktunya itu akan juga semakin besar karena kapasitasinya juga besar, di mana rumus konstanta waktu yaitu tau sama dengan R kali C. Jadi semakin lambat kapasitor mengosongkan energi, maka mengakibatkan tegangan kepada kapasitor itu tidak akan turun jauh dan akan turun jauh dari puncak sebelum siklus pengisian selanjutnya. Jadi dapat dilihat tadi pada grafik seperti ini,
Nah, tegangan itu saat turun itu tidak terlalu jauh dari tegangan puncaknya dan akan menunggu siklus pengecasan selanjutnya, sehingga hal tersebut menjadi membuat kurva seperti ini, membuat kurva turun lurus datar lalu diisi kembali dengan rata-rata tegangan yang lebih tinggi gitu. Untuk soal nomor 3, sebuah perangkat elektronik sensitif membutuhkan suplai daya dengan ria atau ripple antara penyara setengah gelombang dan penyara gelombang penuh. Dan manakah yang lebih efisien untuk digunakan? Berikan analisis Anda berdasarkan faktor terjadi atau probability daya atau loss. Baik, sini adalah tabel perbandingan antara setengah gelombang dan gelombang penuh. Dimana untuk efisiensinya sudah jelas, setengah gelombang itu cukup rendah, hanya 40,6%, dan gelombang penuh itu lebih tinggi, sekitar 81,2%. Jadi sudah pastikan untuk efisiensi direkomendasikan yaitu gelombang penuh untuk rugi daya yang cukup minim. Yang kedua yaitu ripple voltage yang tinggi, mana faktor ya untuk gelombang setengah gelombang itu besar, yaitu 101% yang saya jelaskan tadi. Dan untuk gelombang penuh, ripple-nya itu rendah, yaitu sekitar 48%. Jadi gelombang penuh itu juga cukup direkomendasi dan lebih baik untuk perangkat yang sensitif. Untuk biaya, memang setengah gelombang itu cukup murah, hanya menggunakan satu dioda dibandingkan gelombang penuh yang menggunakan 4 dioda, sehingga untuk hal yang ekonomis atau yang murah disarankan menggunakan setengah gelombang. Baiklah, sekianlah pembahasan dan analisa